Ya, kita beli tiket dulu ya. Jadi dewasa per orang itu 3.000. Dewasa rombongan minimal 20 orang 2.000. Untuk anak-anak 2.000. Kita lanjut dulu jalan-jalan. Van der Beek. Aduh. Ya, biar ringan dulu. Ya, kita lihat ke museum Frederik. Apa bacanya tuh? Frederik. Bukan wong dudu wong Londo. Salah wong. Ya. Kita latihan jalan-jalan. Biasa Bapak Ibu teman-teman Kresna di Jakarta kita jalan-jalan di Kota Tua bersama sang pendekar struk Larry Claudica. Nah, kali ini saya jalan sendiri di Museum Frederik. Oh ini, iya. Saya pikir kali. Oh, iya. Ini buat latihan dulu nih, start biar latihan dulu mon. Ya elang aduh, biar enak. Aduh, pemanasan dulu. Latihan dulu. Ada kelihatan langkahkan kaki ya seperti biasa. Bapak Ibu, saya untuk melatih tidak kaku ya, karena ruangan ber-AC tadi. Nah ini latihan ini. Ya latihannya. Ya satu. Dimana ada kesempatan kita latihan. 6. Ya dibantu tangan yang kuat. 10. Oke. Tuh pastikan harus kuat. Tuh kalau masih miring, ditahan tangan yang kuat. Ya kan? 10. Pegang telinga. Ya, saya Ibu. Untuk kaki, latihan kaki. Untuk apa namanya? Kalau dari udara dingin latihan begini, Bapak Ibu nih. Digoyang-goyangkan, udah. Ya, kita mau lanjut lagi. Mau lanjut lagi jalan-jalan. Oke. Yes. Ya, para Bapak Ibu, stroker harus bahagia. Jadi sekali lagi diingatkan bahwa kita stroke itu harus mempunyai pikiran dan hati yang selalu gembira. Jangan terbawa oleh emosi, terbawa oleh rasa cemas, takut, atau stres. Nah itu akan membuat Bapak Ibu lemah ya. Adik-adik saya ya. Bapak Ibu stroker harus bahagia ya. Sore ini saya di Benteng Frederik, Yogyakarta.
di Museum Benteng Voorburg. Bapak Ibu, sore hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih bagi para subscriber saya yang terus setia menonton, terus setia bersama kita pulih, belajar pulih, dan saya sangat diberkati juga atas telepon ataupun WA dari Bapak dan Ibu memberi semangat kepada saya untuk segera menjemput pulih, dan kita sama-sama para stalker, kita sama-sama menjemput pulih. Iya, sekali lagi terima kasih buat teman-teman di tanah air. Ada yang dari Jayapura, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, ada yang dari Sumatera, dari Kota Padang, ada yang dari Palembang, juga dari Jambi, ya, yang di Bukit Kerinci Jambi. Ya, tadi malam saya kontak telepon dengan beliau. Ada juga teman-teman dari tanah Jawa, dari Jawa Timur, dari Surabaya, dari Sidoarjo, dari Madiun, teman-teman dari Bandung juga ada. Terima kasih teman-teman Jawa Tengah. Jadi agak ngaco nih, setelah kerja lompat-lompat ya Bapak Ibu, dari Jakarta, Jabodetabek. Terima kasih semuanya, kita sama-sama yuk kita bangkit, kita segera menjemput pulih stroke kita dari pasca stroke. Ya Bapak Ibu ya. Jadi ada pertanyaan lagi, Pak, saya nggak ngerti nih waktu kena stroke dulu, loh saya kok bisa nggak ngerti kenapa Pak? Iya, karena dokter nggak menjelaskan, dokter saraf nggak menjelaskan. Loh Pak, halo, hai sir, selamat sore. Ada bule lewat. Iya, jadi kita sebagai pasien harusnya bukan wajib ya, kita mempunyai hak untuk bertanya, ya, stroke saya ini stroke apa ya jenisnya ya. Kadang-kadang dokter hanya mengatakan bahwa bapak atau ibu terkena serangan stroke, tapi tidak menjelaskan. Nah, harus tanya ya. Tapi ada juga yang dokter, banyak perawat juga yang inisiatif. Ketika saya dirawat, inisiatif mereka memberitahukan, aduh, mudah-mudahan Pak Andreas ini penyumbatan katanya. Tapi ketika hasil CT scan atau MRI keluar, perawat mengatakan bahwa saya terkena stroke, pecah pembuluh darah atau hemoragik sebanyak 9 mili atau 9 cc ya. Ya, bahkan foto-foto hasil ronsen itu, CT scan itu disampaikan juga. Jadi seharusnya Bapak Ibu berani untuk menanyakan apakah saya hemoragik atau iskemik, karena itu penting Bapak Ibu untuk kita tahu, bukan saja tahu tapi kita juga harus menyikapinya bagaimana ya. Kalau Bapak Ibu seperti saya hemoragik, ya menyikapi kita harus hati-hati, jangan sampai Bapak Ibu jatuh karena ada masalah dengan otak, apalagi pendarahan. Nah, seperti itu. Nah, juga Bapak Ibu juga harus berani bertanya, obat apa yang harus saya minum, vitamin apa yang harus saya minum, ya jelas harus berani bertanya itu ya. Apalagi kalau seperti saya ini kan stroke karena darah tinggi dan kolesterol. Kalau tadi pagi saya sudah cek darah, tadi sebelumnya saya cek darah, hasil untuk kolesterol saya masih tinggi sampai saat ini 230, tapi untuk asam urat
masih normal, masih di bawah 5. Kemudian gula darah juga masih di bawah nilai 100. Jadi Bapak Ibu juga tadi saya sampaikan bahwa kita harus rajin ya, setidaknya sebulan sekali, 3 bulan sekali untuk memeriksakan darah kita, kontrol darah ya di laboratorium. Jadi jangan sampai juga lupa untuk minum obatnya. Nah, kemarin juga ada yang tanya, kok nggak salah dari Madiun, dia bertanya, Pak Andreas kelihatannya sudah pulih, apakah masih minum obatnya? Saya bilang masih Bu, itu udah wajib. Buat saya sudah wajib. Wah, saya tetap minum obat ya. Jadi sesuai minum obat yang disampaikan oleh dokter. Saya minum obat amlodipin 5 mg pagi hari. Kemudian malam hari sebelum tidur saya minum obat kandersatan yang 8 mili. Kemudian vitamin B1, vitamin B6 dan vitamin B12. Jadi itu saja yang saya konsumsi setiap hari. Jadi mengenai obat itu Bapak Ibu tidak bisa lepas ya. Anggap saja itu makanan tapi bukan obat. Ya, jadi sangat penting buat kita yang mempunyai penyakit hipertensi, mempunyai penyakit kolesterol ya. Kita harus minum konsumsi obat yang disampaikan oleh dokter. Jadi kemarin bertanya, apa nggak cukup ya Pak? Saya minum hanya rebusan daun-daun ada beberapa daun yang disampaikan. Saya tidak perlu disampaikan, tetapi saya bilang tetap Ibu minum obat itu karena itu sangat penting. Enggak, katanya. Saya hanya cukup minum rebusan kemarin tuh ya, daun apa tuh ya? Daun serai atau daun apa itu. Tapi saya bilang bahwa Bapak Ibu sangat penting Ibu untuk minum obat darah tinggi. Karena pengalaman banyak juga pengalaman pribadi saya, pengalaman teman-teman subscriber saya itu terkena serangan stroke karena tidak minum obat ya, tidak minum obat darah tinggi. Bahkan mereka pikir karena tensi bagus mereka nggak minum, tiba-tiba terjadi serangan. Jadi fungsi daripada obat itu yaitu menjaga agar otot ya, otot pembuluh darah ini lentur ya Bapak Ibu ya. Sangat rentan itu buat kita yang struktur hemoragik ya Bapak Ibu ya. Kolesterol harus tetap dijaga, untuk teman-teman yang penyumbatan harus juga dijaga. Nah itu pentingnya kita tahu sebetulnya kita ini iskemik atau hemoragik, pecah pembuluh darah. Nah Bapak Ibu kalau kelihatan begini kan sebenarnya saya nggak stroke. Tapi kalau Bapak Ibu lihat mungkin tadi cuplikan saya jalan baru terlihat kalau saya terkena dampak dari stroke. Ya, untuk tangan saya juga saya harus sering latihan, sering untuk menggerakkan tangan saya. Ya, nah dibantu tangan yang kuat. Ya dibantu. Nah tekuk, bantu naik ke atas. Nah ini juga ada yang tanya, Pak Andreas itu tangan cepet banget ya bisa sembuh ya? Iya, bisa cepet pulih ya. Karena saya waktu bulan pertama saya sudah melatih tangan saya. Saya menggunakan tongkat saya untuk saya naikkan. Jadi tangan yang kuat membantu tangan lemah kanan saya untuk juga mengangkat tongkat. Nah seperti ini. Atau kalau nggak ada ya Bapak Ibu pakai paralon atau sapu ya, gagang sapu bisa digunakan. Saya dari bulan pertama saya sudah latihan seperti itu. Memang waktu pertama naik itu nih berasa di tulang rusuk ini ikut naik ya Bapak Ibu ya. Ya pertama saya juga sulit seperti ini, tapi harus dilatih. Terus saya juga sulit, tapi puji Tuhan saya sudah bisa. Tuh, bahkan saya sudah bisa. Nah ini, saya sudah bisa pegang ini. Nah, pegang telinga saya. Ya,
Nah, seperti itu. Atau Bapak Ibu sering latihan begini, sembari tidur, nah begini, seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu dimanapun harus, kapanpun Bapak Ibu harus terus melatih tangan-tangan bergerak terus, mengepal, membuka, mengepal, membuka, harus latihan. Nah, terus kaki juga harus latih. Ya, menginjak, seperti kalau suka Bapak Ibu mungkin dulu yang suka main musik, main drum, ini seperti sedang menekan pedal drum ya itu. Ya, nah juga harus melatih terus, harus dilatih terus. Ya, Bapak Ibu itu aja. Jadi ya harus semangat terus berlatih kalau Bapak Ibu mau cepat pulih. Ya, bahkan sampai teman-teman subscriber tanya, Pak Andreas, stroke Bapak kayaknya ringan deh. Nah, itu kemarin saya sudah jawab ya. Ya, sebenarnya stroke itu kita menyikapinya. Kalau kita nggak mau latihan ya akhirnya jalan tersok-sok dan orang menganggap itu stroke berat katanya. Tapi kalau Bapak Ibu semangat untuk berlatih, orang akan menganggap itu stroke ringan. Ya, dan pasti Bapak Ibu harus gembira dan pikirannya juga tenang. Nah, Ibu harus berlatih terus nih, nah biar nggak kaku. Ya, ini di belakang saya benteng Brandenburg. Ya. Biar kakinya enak, suasananya enak. Siap. Terus berlatih ya Bapak Ibu ya. Harus biar Bapak Ibu cepat pulih. Ya. Nah, saya hari ini usia pasca stroke saya 1 tahun kurang 2 hari. Hari ini 15 Oktober 2023. Saya pasca stroke 17 Oktober 2022. Ya. Ayo, salam sehat, kita harus bersemangat. Cepat menjemput pulih. Salam juga buat teman-teman suker di Yogyakarta, di Semarang dan daerah Jawa Tengah yang lain. Ya, mudah-mudahan saya bisa mampir aja main. Kita silaturahmi saling memberikan support. Aduh, enak banget nih Bapak Ibu kalau begini. Ya, saya balik nih. Ya, oke, demikian saja. Selamat sore. Stroker harus bahagia. Tuhan memberkati kita semua.